Oke, so kita lanjutkan ya. Sekarang kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 5-nya. Kita lanjut ke nomor 6 dan 7. Nomor 6, perhatikan struktur Lewis berikut. Ikatan kovalen rangkap 2 itu yang mana? Nah, ini sebenarnya sih kalau untuk ikatan rangkap 2 ini udah jelas banget ya kalau berdasarkan gambar. Kalau tunggal itu nggak bisa, kalau tunggal tuh bisa jadi rapat jadi satu. Tapi kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu nggak bisa jadi satu. Nah, di sini kan ada yang 4 biji nih. Ya udah, jawabannya langsung aja yang S. Ya. Di sini kan H2CO3 ya berarti ya kalau digambar ya. Nah, jadi kalau misalkan ini digambar secara ini ya, kalau kita ikutin, berarti gini, C, di sini ada 2. Di sini 1 nih. Di sini 1. Kemudian di situ O-nya 1 2 3 4 5 6. Di sininya pun juga ada. Kalau kita ikutin ya posisi berdasarkan yang ada di gambar struktur Lewis itu ya. Karena kalau ini kenapa kok bisa dapat C-nya 6, C-nya 4? Ya, jangan lupa nih. 2 4, ini elektron valensinya 4. Kemudian O itu 8, 2 6, berarti elektron valensinya 6. Untuk 1H berarti 1, berarti elektron valensinya 1. Oke, so di sini saya bikin begini aja ya. Tinggal ditambahin H-nya. H-nya di sini sebelah kiri 1, di sebelah kanan sini 1. Kejauhan banget sih. Nah, kemudian untuk O-nya yang 2 lagi di atas itu begini. Satu doang ya di atas ya. Nah, begini. Nah, kalau kita cek ya, kalau kita gambar sebenarnya, kalau kita lanjutkan itu berarti, coba deh kalau misalkan ini ikatan tunggal ya, ikatan tunggal, pas hanya jadi 2, oke, udah. Kemudian di sini kalau kita hubungkan seperti ini, ternyata O-nya pas jadi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu. Yang di kiri juga O-nya juga udah pas ya. Nah, sekarang kalau kita cek untuk C-nya 1 2 3 4 5 6, kurang 2 lagi supaya jadi 8. Makanya kenapa dia berikatan kovalen rangkap 2 dengan yang di atas. Ya, O yang di atas nih. Sehingga kalau kita cek lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, O yang atas udah pas. Kemudian C-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi udah pas semua tuh. So, kalau misalkan ini digabung seperti ini, kalau dibikin ada warnanya misalkan, ada warnanya tuh begini gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sebelah kanan itu ada H-nya begini. Kemudian di sini ada O lagi. 2 3 4 5 6. Kemudian di sini ada ketemu sama H lagi di sini 1. Warna merah gini ya. Nah, kemudian di sini ada C yang di atas ini. Kemudian di sini ada O berikatan seperti ini. Nah, karena berhubung ini dipakai bareng-bareng ya. Seperti itu. Makanya ya gambarnya sama ya pasti, cuman bedanya adalah ini hitam putih. Jadi kalau misalkan kalau misalkan hitam putih begini, kalau untuk kayak kovalen tunggal atau apapun itu, kalau emang mau lebih make sure lagi, ya kalian harus gambar terpisah dulu, baru kalian bisa make sure, oh itu kovalen ya. Oke, itu untuk soal nomor 6-nya. Nomor 7, senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet. Of course ini juga gampang ya, mudah. CH4 itu gambarnya seperti ini, CH4 nih. C itu tangannya 4 ya. C itu tangannya 4. Kemudian katanya ada H-nya itu di di atas, kiri, bawah, kanan gitu ya.
Nah, walaupun sebenarnya gambarnya tidak seperti ini ya kalau dalam bentuk molekulnya. Cuman secara kurang lebihnya itu ikatannya seperti ini. Kan soalnya ini cuman pengen tahu, memenuhi kaidah oktet apa enggak gitu ya. Untuk C-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk K-nya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, udah pas tuh. Ya udah, berarti ini memenuhi kaidah oktet. Untuk yang B, ya, CHCl3. Kalau digambar tuh begini CHCl3. C, 1, 2, 3, 4. Nah, CL3-nya itu diganti. Jadi yang di sini nih diganti nih. Biasanya ini kan hanya di atas 1 misalkan, atau di kiri 1. Nah, jadi di sini sekarang CL semua nih. Jadi mungkin ini gambarnya saya agak kebawain dikit ya, biar muat CL di atasnya. Nah, ini di sini nih kalau digambar kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, berikatannya gimana? 1, 2, 3, 4. Pas kita cek, coba C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah pas tuh ya kan? Nah, kemudian untuk NH3. Nah, NH3 tuh kalau digambar, N itu punya pasangan elektron bebas ya. Untuk kalau NH3. Nah, kemudian H-nya itu di sebelah kanan ada 1, di atas 1, di bawah 1. Nah, seperti ini. Kemudian mereka saling berikatan lah ya. Berikatan kovalen seperti ini. Kalau kita cek untuk atom pusatnya, kalau pinggirannya sih udah pasti ya. Kalau pinggiran itu udah pasti oktet. Cuman yang biasa sering nggak oktet itu adalah di bagian atom pusatnya. Ya. Oke, kalau kita cek nih BeNH3 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas tuh 8. Ya udah, berarti memenuhi kaidah oktet. Nah, untuk yang D nih, BH3 nih baru. Ya, jadi ini jawabannya adalah udah pasti D ya. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Tapi alasannya kenapa? Nah, kalau digambar itu BH3 itu B-nya valensinya 3. Kemudian di sini H-nya di sini 1. Nah, di sini H-nya ini 1, bawah 1. Nah, kemudian berikatan kovalen nih. Atas, kanan, bawah. Tapi ketika kita cek B-nya itu cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cuman ada 6 elektron untuk si B-nya. Dan itu menyalahi kaidah oktet. Kemudian untuk E, H2O. Wah, ini udah gampang banget ya. Ini udah sesuatu hal yang umum. Untuk H2O tuh gambarnya seperti ini. H2O tuh gambarnya kalau apalagi lebih rinci lagi ya gambarnya begini ya. Bentuk V. Nah, di sini ada H-nya. Ini ada H-nya. Kemudian berikatan kovalen seperti ini. Nah, kalau kita cek di sini O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Udah pas kan? Nah, makanya jawaban yang tidak memenuhi kaidah oktet adalah yang D. Karena apa? Elektron di atom pusat hanya ada 6 elektron. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Ke soal berikutnya. Kita hapus dulu. Nah, ini untuk nomor 8, 9, dan 10. Kita mulai dari nomor 8. Untuk nomor 8, jika atom O direaksikan dengan atom F, maka molekul yang terbentuk beserta jenis ikatannya adalah yang mana? Oke, di sini kita udah pasti bisa katakan jawaban A, C, dan E. That will be impossible. Ya, karena tidak mungkin. Karena apa? Oksigen itu termasuk unsur non-logam. Nah, termasuk unsur non-logam. Ini termasuk unsur non-logam. Maka bisa kita katakan yang sudah pasti benar adalah ikatan kovalen.
Nah, cuman tinggal hasilnya apa? Nah, sekarang kita cek, kita gambar. Nah, untuk O itu 8, jadinya 26 dengan elektron valensinya 6. Kemudian untuk F itu 9 di sebelah kanannya persis 27 dengan elektron valensi sebesar 7. So kita gambar. Nah, sekarang si O ini kita gambar nih. Angka ada 6 nih, ya kan? Kemudian si F-nya ini ada 7 tangannya. Oke, F-nya ada 7 tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berikatannya seperti apa? Seperti ini. Tapi pas kita cek di sini yang menyebabkan baru oktet ya atau stabil itu adalah yang F. Saat F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi pas kita cek O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada 7. Kita tambahkanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, apa yang terjadi? Nah, gambarlah seperti ini ya. Sehingga pas kita cek, ya pasti ini O-nya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bentuk apa yang molekul apa yang terbentuk? OF2. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 9. Nomor 9 senyawa berikut yang bersifat kovalen polar adalah yang mana? Nah, ini jawabannya udah jelas yang A ya. Kenapa? Kalau secara teoritis ya, kalau kalian mau ngapalin aja, oh yang kovalen polar tuh contohnya begini ya silakan. Kovalen non polar yang begini pun ya silakan. Cuman ingat biar tidak terlalu banyak menghafal itu, karena gini, bisa jadi yang kalian hafalin nanti yang keluar itu bisa beda ya secara struktur molekulnya ya. Nah, makanya tidak dianjurkan untuk menghafal. Nah, sekarang H2O. Nah, jadi yang penting kita udah tahu nih bentuk H2O itu kayak gimana ya. Untuk H2O itu kalau digambar ya. Untuk H2O itu kalau digambar itu H itu kan ada O-nya tuh ada di tengah seperti ini ya. Untuk O-nya ada di tengah, kemudian bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini H-nya ada di sebelah kanan situ. Seperti ini. Makanya mereka berikatan ya. Ini dengan ini. Nah, di sini terdapat ikatan O dengan H. Di mana untuk perbedaan elektronegatifan H itu adalah sekitar 2,1 dan O itu sekitar 3,0 ya kalau nggak salah. Coba saya cek dulu ya. Karena emang kalau untuk elektronegatifan itu agak sedikit krusial kalau nggak ngelihat. Karena makanya biasanya untuk membantu ini biasanya boleh digunakan tabel ya. 3,5. Nah, 3,5 di sini ini 2,1. Maka terjadi perbedaan keelektronegatifan sebesar 3,5 dikurang 2,1 yang jawabannya adalah 1,4. That means berarti ikatan kovalen polar. That means akan membentuk polaritas nih ya. Yaitu bentuknya gimana? Nah, di sini membentuk sesuatu yang sangat positif karena lebih kecil ya keelektronegatifannya. Sedangkan O-nya ini sangat negatif. Maka kalau kita tarik arah vektornya itu dari H ke O semua. Maka bisa kita katakan momen dipolnya adalah lebih besar daripada 0 sehingga senyawa kovalen polar. Seperti itu ya. Oke. Untuk yang B. Oke, berarti ini untuk nomor 8 mungkin dihapus
dihapus ya, karena biar apa namanya, secara coret-coretan biar lebih luas lagi. Jadi ini langsung kita naikkan aja nomor 9 dan nomor 10-nya. Yang B. Oke, untuk CH4 itu kalau digambar berarti begini. C-nya tangannya 4 ya kan. Kemudian hanya di sebelah kiri, kanan, atas ada semua gitu. Dengan tangannya 1 ya, karena elektron valensinya 1. Kalau misalkan kenapa elektron valensinya 1, ya bikin konfigurasi elektron sendiri aja ya, biar nggak kelamaan nih. Nah sekarang di sini terdapat ikatan antara C dengan H, di mana C itu kurang lebih 2,5 ya, 2,5. Untuk H-nya itu 2,1. Maka perbedaan keelektronegatifannya adalah 2,5 dikurang 2,1 sama dengan 0,4. Nah, di sini adalah ikatan kovalen. Iya, karena 0,4 dia sudah termasuk non polar. Nah, sekarang berarti karena tidak ada kepolaran nih, walaupun misalnya kita gambar polarnya atau kutubnya, ya sebenarnya ini dibilang hampir maksudnya non polar itu nggak polar, maksudnya masih ada polaritas dikit lah. Jadi nggak benar-benar nol. Kalau emang benar-benar nol itu pasti bakal tidak ada kutub, ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, makanya kalau misalkan ini kadang ada yang membingungkan kriteria yang digunakan tuh yang mana untuk kovalen polar dan non polar, nggak ada patokannya. Makanya di sini di materi di videonya video materi saya berikan patokan untuk menentukan kovalen polar dan non polar berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya. Oke, soalnya ada yang bilang kalau 0 itu baru kovalen non polar, sedangkan kalau di antara 0 sampai 2 itu polar. Ada yang bilang kayak gitu. Cuman pas kita cek, misalkan kita tentukan kayak CH4 nih, ternyata ikatan kovalennya non polar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan kita bilang ini termasuk non polar kovalennya, padahal kalau kita pakai yang tadi itu intinya kalau bukan 0 itu termasuk polar, tapi kenyataannya enggak. Cuman ini ada sedikit ya. Jadi kalau kita gambar, kita kasih ini adalah sesuatu yang positif, ini negatif, itu negatif. Kebalik ya. Ini negatif, ini H itu positif, ini positif, ini positif, ini positif. Maka kalau kita bilang, maka akan tertarik ke C semua. Tuh, malah aneh kan? Nah, makanya kenapa CH4 itu termasuk kovalen non polar. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada kepolaran. Jadi sebenarnya kalau kita bilang itu ketariknya sama rata. Gitu loh. Makanya kenapa kalau misalkan kalau ikatannya kovalen non polar, itu udah pasti kita bilang momen dipolnya pasti 0. Karena tidak ada kepolaran. Gimana mau ada kepolaran? Maksudnya gimana mau ada momen dipol kalau kepolaran aja nggak ada gitu loh. Jadi di sini bisa kita katakan senyawa kovalen non polar. Jadi ini polar-polar, ini non polar. Nah, sekarang untuk yang C, untuk CO2 kalau digambar gimana sih? Nah, kalau CO2 untuk digambarnya itu kurang lebih seperti ini nih. C1 2 3 4. Terus kemudian O-nya di sebelah kiri dan kanan. 1 2 3 4 5 6. Terus untuk A yang di sebelah kanan 1 2 3 4 5 6. Kemudian berikatanlah seperti ini. 1 2 3 4. Dan kalau dicek ini pas ya. Nah, di sini terdapat ikatan. Nah, di sini terdapat ikatannya adalah terdapat ikatan C dengan O, ya. Terdapat ikatan C dengan O, di mana C itu kurang lebih 2,5 keelektronegatifannya. Untuk O itu adalah 3,1. Berarti perbedaan keelektronegatifannya adalah 3,1 dikurang 2,5
adalah 0,6. Maka bisa kita simpulkan ikatannya adalah kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar ini berarti membentuk kepolaran dong, membentuk kutub. Nah, di sini berarti sesuatu yang lebih positif dan ini sesuatu yang lebih negatif. Maka kalau kita bikin diagram gayanya atau vektor momen dipolnya adalah dari C ke O semua. Dan akhirnya kan tertarik sama rata tuh, ke kiri ada, ke kanan ada. Maka bisa kita katakan momen dipolnya pasti sama dengan 0. Ya. Momen dipol sama dengan 0, maka termasuk senyawa kovalen non polar. Jadi kalau untuk CO2 itu adalah ini polar non polar. Tapi ingat ya, kalau misalkan kovalennya ikatannya non polar pasti senyawanya non polar. Tapi belum tentu kalau misalkan ikatannya kovalen polar, senyawanya juga kovalen polar, belum tentu. Ya. Kayak sekarang kalau yang D ini nggak usah dicek ya. Kalau misalkan kayak gini nih udah pasti ini pasti non polar. Ya, ini udah pasti non polar. Nggak usah dicek lagi. Karena kalau misalkan untuk mengecek yang kayak polar apa non polar, terutama kalau kayak ini ya, ini kan terdiri dari dua unsur, dua atom, M-nya ada 2. Kalau sejenis pasti non polar, tapi kalau berbeda jenis barulah itu polar. Contohnya kayak HCl atau HI itu udah pasti fix polar. Tapi kalau kayak gini ini udah pasti non polar. Karena kalau misalkan kita hitung pasti kan nggak ada perbedaan kenegatifan ya di sini, karena delta En-nya itu sama dengan 0. Karena apa? Terdiri dari 2 atom atau 2 unsur yang sama. Ya, kalau misalkan terdiri dari 2 unsur yang sama, maka pasti delta En-nya atau perbedaan keelektronegatifannya pasti 0. Nah, sekarang untuk yang D, untuk BH3. Nah, BH3 kalau digambar tadi begini ya. Di sini B-nya ada 3 nih tangannya. Kemudian di sini H-nya 1 di bawah, 1 di kanan, 1 lagi di atas. Sehingga membentuk ikatan seperti ini. Nah, ternyata terdapat ikatan apa? Ikatan B dengan H. Nah, untuk H ini kan untuk elektron negatifannya kan 2,1. Dan untuk B itu 2,0. Nah, 2,0 nih. Maka secara perbedaan keelektronegatifan atau delta En-nya adalah 2,1 dikurang 2,0. Ini kan hampir 0,1 nih. Hampir 0 ya. 0,1. Maka bisa kita katakan dia ikatan kovalen non polar. Karena berhubung udah kovalennya untuk ikatannya adalah kovalen non polar, maka bisa kita katakan pasti momen dipolnya sama dengan 0, sehingga senyawanya adalah kovalen non polar. Ingat ya, kalau misalkan ikatannya non polar, maka senyawanya pasti non polar juga. Oke, jadi yang jawabannya adalah ini yang E ya, kok yang D. Nah, jadi jawaban yang benar yang untuk polar ya cuma yang A ya, polar dan polar. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 10, susunan elektron valensi yang berikut yang tidak oktet. Nah, ini udah gampang banget, simple, yaitu adalah intinya harus jadi 8. Nah, golongan 8A itu punya elektron valensi sama dengan 8 kecuali He ya, yang elektron valensinya adalah 2. Makanya si He ini biasanya memiliki kaidah duplet. Sedangkan kalau yang ini, yang Fe-nya sama dengan 8, ini adalah kaidah oktet. Makanya untuk stabil biasanya memenuhi kaidah oktet maupun duplet ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya udah jelas banget. Jawabannya yang E
dan sesuai juga ya dengan kunci jawabannya. Untuk yang 9 juga sama ya, sesuai juga dengan kunci jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk 9 dan 10-nya. Kita lanjut ke nomor 11 sampai 14 terlebih dahulu karena soal 15-nya cukup panjang ya. Jadi nggak muat. Nah, di sini saya mau bahas yang lebih cepat dulu aja ya. Jadi saya nggak mau bahas nomor 11 dulu. Saya mau bahas yang nomor 14 dulu aja ya. Oke. Jadi untuk nomor 14 itu kalau misalkan ditanya ikatan antar molekul air disebut ikatan apa? Nah, be careful ya. Ikatan antar molekul air. Kita tahu kalau misalkan kita gambar H2O itu kan gambarnya H2O itu ada punya O ya, seperti ini. Kemudian H-nya itu ada di pinggir. Ya, sorry. H-nya itu ada di pinggir sini. Kemudian mereka berikatan. Nah, yang orange ini ikatan kovalen biasa. Nah, kemudian ada lagi nih molekul air yang sejenis, ya pastilah molekul air yang lain. Maka apa yang terjadi? Jadi si mereka berdua ini, misalkan saya bikin bertiga deh ya. Di sini nih, saya kasih garis warna merah antara O yang ada di sini dengan H yang ada di sini. Ini adalah yang namanya ikatan hidrogen. Ya, ini ikatan hidrogen. Cuman bentuknya nggak kayak gitu ya. Saya seolahkan aja bentuknya seperti itu. Nah, ini juga sama nih, ada ikatan hidrogen. Ya, ini namanya adalah ikatan hidrogen. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Oke, untuk nomor 13, dengan nilai Q dapat ditafsirkan apakah senyawa berikatan kovalen polar atau non-polar. Oh, berarti ini berikatannya ya, ini fokusnya. Berikatan kovalen polar atau non-polar. Di bawah ini yang merupakan penafsiran nilai Q yang bersifat kovalen non-polar. Oke, berarti Q di sini yang dimaksud adalah perbedaan keelektronegatifan, ya. Karena kalau kita mau ngecek ikatan kovalen polar atau non-polar itu berdasarkan keelektronegatifan. Nah, yang menyebabkan perbedaan keelektronegatifan supaya kovalen non-polar itu kalau sifat kovalen non-polar itu berarti delta En-nya harus sama dengan 0. Ya, walaupun sebenarnya 0 sampai 0,4 ya kalau yang kita pakai ya. Jadi untuk kovalen non-polar itu 0 sampai 0,4. Jadi jawaban yang mendekati jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Soalnya ada yang bilang kayak misalkan 0,4 tuh masih polar ada gitu. Cuman untuk kayak misalkan 0,3 gak dikasih tahu itu polar atau non polar karena jarang banget gitu. Ya. Oke. Jadi jawaban nomor 13 itu yang A ya, karena biasanya ya buku yang dipakai di sini itu kalau non polar itu sama dengan 0. Kalau untuk yang polarnya itu definisi polarnya yang kayak gimana itu tidak dirinci ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Pada senyawa amonium sulfat yang bertindak sebagai atom pusat, wah ini mah gampang. Amonium sulfat itu kan NH4, NH4 2 kali SO4. Ya, bentuk senyawanya itu adalah ini ya, amonium sulfat ya. Yang bertindak sebagai atom pusat, ya udah, yang cuman satu aja. Udah jelas banget nih. Ini sama ini. Makanya jawabannya adalah nitrogen dan belerang, ya. Jadi sesuai juga dengan kunci jawabannya. Nah, ini kalau NH4 udah pasti tahu ya, NH4 plus ini nanti pasti NH4 2 kali SO4 tuh kenapa NH4-nya ada 2 kali? Kenapa nggak cuma satu aja? Karena kalau kita uraikan, dia kan akan terbentuk menjadi ion NH4+ atau ion amonium dan sulfat SO4 2-. Nah, gimana supaya biar adil? Masa ininya plus 1, ininya min 2, maka dibutuhkan dia 2 NH4+-nya. Makanya kenapa di sini NH4-nya 2 kali? Karena ternyata untuk menetralkan SO4 2- atau berikatan dengan SO4 2-, NH4+-nya butuh 2.
Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan untuk NH4 plusnya kan kalau digambar ya, untuk NH4 plusnya ini gambar kurang lebihnya ya. NH4 plus itu berarti ini H, ini H, ini H, kemudian memberikan ini H plus. Kemudian kalau untuk SO42- itu ini juga sama ya. SO42- itu, nah kalau untuk SO42- gambarnya itu begini. O-nya ada 4 betul, cuman begini bentukannya. Di sini tunggal-tunggal, di sini koordinasi, ya. Memang massa tunggal, bukan. Ini ya rangkap 2 ya. Terus dia membentuk minusnya itu di mana? Iya, minusnya di sini 1, di sini 1. Makanya jadi SO4 2- ya, karena minusnya ada 2. Di sini NH4 plus, kenapa jadi plus? Karena di sini berikatan dengan yang plus 1. Seperti itu ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Maka pas banget nih, N-nya akan menjadi atom pusat ya. Nah, di sini jadi atom pusat. Di sini S-nya jadi atom pusat juga. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Di antara kelompok senyawa di bawah ini yang kesemuanya terdapat ikatan kovalen koordinasi. Nah, tapi pas kita cek, wah ini agak cukup banyak nih ya kan. So, di sini kita hapus dulu ya untuk nomor 12, 13, dan 14-nya. Sekarang untuk nomor 11-nya, tapi pas kita cek nih, kalau kalian perhatikan, ternyata kan ikatan kovalen ya. Berarti kalau misalkan nggak ada kalau misalkan ion kan nggak mungkin. Nah, kalian perhatikan untuk NaCl. NaCl itu kan apa? Nah, terus habis itu di sini ada CaCl2. Kemudian di sini ada KCl. Nah, untuk NaCl, untuk CaCl2, untuk KCl, mereka semua ini adalah ya, ini logam dan non-logam, ini logam dan non-logam, ini logam dan non-logam. Maka bisa kita katakan mereka bertiga ini adalah ikatan ion. Jadi sebenarnya ya tinggal kita eliminasi aja nih jawabannya. Ya, yang ini udah nggak mungkin. Ini udah nggak mungkin. Ini nggak mungkin, ya. Karena kalau ini kita gambar ternyata banyak banget yang beda gitu ya. Nah, sekarang tinggal antara C dengan E nih. Dan jawabannya ada yang sama. SO3, N2O5. Yang beda adalah Cl2O5 dan NH3 ya, yang mereka ini. Nah, barulah yang di sini yang kita gambar. Untuk N2O3. Kemudian atau yang ini ya, kalau SO3 itu udah bisa dijamin pasti bakal kovalen koordinasi. Karena pasti ada di atas sama di bawah. Ini jawabannya kan. Nah, di sini kalau digambar, untuk N-nya ini berarti ada 2. 1, 2, 3. Ya, intinya N-nya ada 2. Ya, kita nggak tahu posisinya gimana. Cuman kalau misalkan kita perhatikan, ini N itu kan tangannya ada 5 ya. Tangannya ada 5. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga tangannya ada 5. Nah, yang agak sedikit masuk akal itu adalah ketika di sini untuk membentuk O-nya ya. Di sini bisa ditaruh seperti ini O-nya. O-nya di sini kan 8 nih. 6 ya. Maka pas kita cek kayak gitu, ini apa nih? 1, 2, pas 8. Kemudian di sini kalau saya taruh O-nya di sebelah kanan sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata nih jepret seperti ini masuk. Ini pas 8. Nah, kalau misalkan kita cek lagi, O-nya satu lagi di mana nih? Nah, O-nya satu lagi ada di tengah-tengah. Kalau kita gambar nih, O di tengah-tengah tuh nanti gambarnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mereka berikatannya seperti ini, tunggal. Nah, berarti kemungkinan besar ini N yang ada di sini tidak berikatan seperti begitu susunannya.
yaitu adalah seperti ini. Ya. Oke. Pas kita cek untuk O-nya 8 nih, pas. Terus N-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pas. Untuk O yang di tengah bagaimana? 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah pas juga nih. Ya udah. Berarti ternyata di sini tidak ada ikatan kovalen koordinasi. Ya, adanya ikatan kovalen tunggal ya. Kovalen tunggal dan rangkap 2. Oke, sekarang untuk yang kalau misalkan N2O5 bagaimana nih N2O5? Berarti kalau misalkan N2O5 nih sepertinya akan menyalahi kaidah oktet ya, sepertinya kalau kita gambar. Apa namanya? Karena kalau kita gambar itu untuk N2O5 tuh mirip seperti ini sebenarnya untuk N2O3. Cuman bedanya adalah bedanya apa? Saya punya O satu lagi nih di atas. Di sini dengan di sini 1 2. Di sini posisinya nggak saya bikin ikatan rangkap ya. Karena untuk N2O5 ternyata memenuhi kaidah oktet ya. Memenuhi kaidah oktet. Jadi untuk N yang di sini supaya dia masih oktet dan ini 8-nya O ini juga masih oktet, maka apa yang terjadi? Terdapat ikatan kovalen koordinasi. Seperti itu ya. Itu untuk N2O5. Makanya ini benar dan ada gitu ya. Ini kenapa nggak termasuk kan udah jelas banget ya. Jadi ini udah jawabannya jawabannya udah nggak usah perlu dicek lagi, jawabannya adalah E ya. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Nah, cuman kalau untuk memastikan lagi untuk NH3 tuh ya gambarnya nggak ribet ya. Jadi kita gambar NH3. Untuk N-nya itu punya tangannya 5. Nah, seperti ini. Kemudian atau begini aja deh. 1 2 3 4 5. H-nya di kiri 1, di bawah 1, di kanan 1, sehingga berikatan kovalen tunggal seperti ini. NH3 tuh. Dan tidak ada koordinasi sama sekali kan. Nah, kemudian untuk SO3 nih. Untuk SO3 nih kalau digambar. Dihapus ya. SO3 tuh kalau digambar gimana SO3? Nah, kalau untuk SO3 kita tahu bahwa S itu kan tangannya 6. Ya. S itu tangannya 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau untuk memenuhi kaidah oktet sebenarnya berarti kan dia bakal berikatan dengan O yang ada di sini nih. 1 2 3 4 5 6. Sehingga kalau kita cek ini O-nya 8, S-nya pun 8. Nah, tapi permasalahannya adalah di sini ini baru SO aja nih. Kalau di O-nya ditambahin 1, apa yang akan terjadi? Nah, supaya dia memenuhi SO3 atau SO2, SO itu masih memenuhi kaidah oktet. Nah, makanya untuk mempertahankan kaidah oktet yang ada di SO ini, kalau misalkan kita tambahkan O-nya 2 maupun 3, maka yang akan terjadi adalah kovalen koordinasi. Berarti ini gambarnya nggak kayak gini ya. Gambarnya tuh begini nih kalau digambar. Set dengan begini ya. Dan dimana ini akan diberikan ke si O. Maksudnya dipakai bareng-bareng cuma dari S doang. Jadi S-nya tetap pakai yang ini aja 8. Ini pun juga sama seperti ini. Makanya ada ikatan kovalen. Atau gini aja deh. Ini saya copy paste. Nah, ini kalau saya bikin, ini saya rotate flip horizontal. Nah, seperti inilah gambarnya. Itu untuk SO3. Bagaimana kalau SO2? Ya, kalau untuk SO2 ya sama dengan SO3. Cuman bedanya adalah kalau SO2 ya O-nya cuma ada 2. Jadi sebenarnya bisa, kalau misalkan kita bisa bilang ini dihapus 1 lah. Nah, gitu. Itu untuk SO2. Nah, sekarang untuk Cl2O5. Nah, NH3, N2O3, N2O5 udah. Cl2O5 ya. Nah, Cl2O5 berarti Cl-nya ada 2, O-nya ada 5. Berarti
kasusnya kemungkinan besar kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi Cl-nya tuh tangannya 7. Nah, kalau ClO2O5 nih kalau digambar, Cl-nya itu tangannya ada 7, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di sini ada lagi nih Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ternyata ketika kita mau ngisi seperti ini, untuk O-nya, kalau misalkan saya pakai di sebelah kiri atau kanannya si Cl, ya misalkan saya taruh O di sini dan di sini, terus kemudian bilangnya ini berikatan seperti ini, terus ini, of course nggak mungkin, ya. Ini nggak mungkin. Nah, gambarnya tuh kayak gimana? Nah, gambarnya tuh mirip kayak gini ya. Jadi kalau di sini, kalau kita gambar tuh di sini ada O-nya di tengah-tengah. Jadi biar ini tidak terlalu jauh ya, I think mungkin jadi agak didekatkan terlebih dahulu. Cuman ini agak sedikit dibawahin. Nah, untuk O-nya itu di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Terus di sini ada lagi nih O-nya. 1, 2, 3. Ya, kita gambar dulu deh. Nah, sekarang kalau ini kita tarik, of course udah pas nih ya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi Cl di sini kan udah 7 nih. Jadi kalau sebenarnya aslinya, kalau misalkan kita bikin Cl dengan O, yang terbentuk of course yang possible adalah si Cl2O ya, yang terbentuk. Toh gimana kalau sekarang saya tambahin O-nya 3? Ya, jadi ini sebenarnya basicnya adalah Cl2O ya. Kalau ini kan jatuhnya NO2 gitu. Nah, ternyata ada pasangan elektron bebas nih yang bisa dipakai 4 ya. Nah, ya udah, sekarang saya tambahin O-nya. Tapi di sini karena berhubung untuk memenuhi kaidah oktet, maka si Cl ini tidak akan berikatan dengan si O secara langsung. Yaitu artinya tidak dipakai bareng-bareng. Akhirnya dipakailah untuk si O. Jadi si Cl ini tetap pakai, O-nya tetap pakai, cuman berasalnya dari si Cl aja, nggak usah O. Nah, begitu juga untuk dari si O-nya lagi, tambahan lagi di sini di atas misalkan ataupun di bawah ya, bebas. Nah, ya udah, akhirnya nih Cl-nya ke atas, kemudian di sini nambah lagi O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya dipakailah ke sini. Seperti itu. Dan ada kovalen koordinasinya ya. Makanya jawabannya adalah yang tepat adalah yang E. Nah, mungkin untuk si Cl2O5 ini juga banyak bentuk ya. Kalau misalkan saya lihat possibilities yang mungkin itu adalah gambarnya begini nih. Ini Cl, kemudian di sini ketemu sama O, ketemu sama O lagi, ini ketemu sama Cl, kemudian di sini ketemu sama O, di sini ketemu sama O lagi di bawah. Nah, ini kalau digambar ya, misalkan gambarnya seperti ini. Untuk Cl2O5-nya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk O ini di sini mainnya karena berhubung di tengah, susunannya yang bagus adalah seperti ini ya. Kiri kanan, atasnya pasangan elektron bebas. Ini kan kalau kita hitung ini pas banget kan, jadi 88 semua kan. Di sini Cl-nya udah pasti 8. 2. Ini ketinggalan satu nih. 2, 4, 6, 8. Untuk O-nya ya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Nah, ini Cl2O2 berarti. Nah, sekarang supaya mempertahankan kaidah oktet bagaimana? Nah, si Cl-nya ini akhirnya memberikan elektronnya kepada si O. Nah, jadi bisa juga nih bentuknya seperti ini. Ya. Ini dikasih ke bawah. Toh yang penting ini ikatan kovalen.
koordinasi ya. Ada juga yang mengatakan bentuknya atau gambarnya susunannya tuh seperti ini ya. Yang penting Cl2O5 tuh ada kovalen koordinasinya. Dan terbukti mau gambarnya saya rubah pun posisinya supaya di oktet, ya ternyata ada kovalen koordinasinya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 11-nya. Kita lanjut ke nomor 15-nya yang nggak muat tuh tadi. Nah, tuh makanya ada gambar ya. Ada grafik ya, grafik titik didih terkait dengan senyawa hibrida yang senyawa yang mengandung hidrogen. Berdasarkan gambar grafik titik didih beberapa senyawa tersebut, kelompok senyawa yang memiliki ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya, ya of course sudah jelas ya. Ikatan hidrogen tuh intinya punya NO sama sama F ya. Jadi ikatan hidrogen tuh adalah ikatan antar molekul yang memiliki ikatan, ada 3 jenis ya. Nah, ada H dengan F, H dengan E, dan H dengan O. Jadi jawabannya udah jelas banget yang C ya. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya.